Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan tentunya yang paling utama, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya Ia telah memberikan segala karunia kepada kita semua. Yang kedua, sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat dan koleganya, dan semoga kita tetap termasuk ke dalam umatnya yang setia dengan beliau. Amin, Allahumma amin. Yang saya hormati kepada Bapak Ahmad Afandi MAG selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pengantar Sejarah Peradaban Islam. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya ialah Reska Ferusiba. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan kelas PAIB semester 3. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hasil observasi yang telah saya lakukan melalui kunjungan saya kepada tempat bersejarah yang salah satunya berada di kota Cirebon. Tidak lain ialah merupakan Masjid Merah Panjunan. Beberapa hasil observasi ini akan saya sajikan berupa dengan persembahan PowerPoint dan juga beberapa media seperti foto dan video. Berikut ialah hasil observasi yang telah saya sajikan. Tak kenal maka tak sayang. Begitulah pepatah mengatakan. Kendati dengan demikian, maka akan lebih baik jika saya memberitahukan di manakah letak dari Masjid Merah Panjunan tersebut. Masjid Merah Panjunan sejatinya terletak di daerah kota Cirebon. Dengan detail alamat sebagaimana berikut. Masjid Merah Panjunan berada di Jalan Panjunan nomor 43, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahungkuk, Kota Cirebon, dalam Provinsi Jawa Barat dengan kewarganegaranya Indonesia. Berikut kode posnya dengan urutan 45112. Musola Al-Aqiyah. Mungkin fakta ini dapat mencengangkan untuk beberapa pihak secara melalui kondisi dan situasi pada zaman saat ini. Dengan bergantinya waktu demi waktu, nama dari Musola Al-Aqiyah semakin terlupakan dan semakin asing di telinga kita. Padahal sejarah mengatakan bahwasannya nama Musola Al-Aqiyah merupakan awal mula berdirinya Masjid Merah Panjunan. Revolusi tidak hanya terjadi kepada massa saja, tetapi bangunan masjid ini pun mengalaminya masa-masa revolusi. Sebagaimana contohnya yaitu berupa perubahan nama dari Musola Al-Aqiyah menuju ke Masjid Merah. Mengapa hal ini dapat terjadi? Dapat kita buktikan sebagai salah satu contoh paling utama. Kita bisa melihatnya dengan mata kepala kita sendiri tanpa adanya alat bantu apapun. Alasan utama diubah namanya yaitu dikarenakan pagar dari masjid ini terbuat dari tanah liat dan batu bata yang berwarna merah. Sehingga pemerintah pada masa zaman itu mengubah namanya yang semula dari Musola Al-Aqiyah menjadi nama yang baru yaitu Masjid Merah Panjunan.
Dikutip dari bahasa Inggris, saya menemukan satu kalimat yaitu time traveler, atau artinya menjelajahi waktu. Bagaimana jika saya mengajak kalian semua untuk menjelajahi masa-masa yang begitu indah dari masjid ini? Mari. Yang pertama, Masjid Merah Panjunan didirikan oleh seseorang yang bernama Syekh Abdurrahman. Siapakah beliau? Tidak lain dan tidak bukan, merupakan seorang pangeran dari Panjunan. Yang kedua, masjid ini didirikan pada tahun 1480 Masehi. Usia yang cukup tua untuk dari sebuah bangunan, sehingga menjadikan masjid ini termasuk salah satu masjid tertua yang ada di kota Cirebon. Yang ketiga, masjid ini didirikan dengan tujuan selain hal-hal yang menyangkut masalah tentang peribadahan. Syekh Abdurrahman atau Pangeran Panjunan mengharapkan dengan didirikannya masjid ini dapat menjadi tempat perkumpulan untuk bermusyawarah, saling mengeluarkan pendapat dan ide-ide, baik dari para sultan yang berkunjung maupun dari para sunan-sunan yang ada, bahkan para warga yang sekitar yang sedang berbincang-bincang tentang hal-hal yang terjadi pada saat itu. Sebagaimana yang telah saya singgung dalam video sebelumnya, bahwasannya Syekh Abdurrahman merupakan seorang pangeran Panjunan. Lalu, bagaimana dengan silsilah beliau? Sesuai dengan data yang telah saya peroleh dari observasi ini, mengatakan dengan data demikian. Syekh Abdurrahman merupakan seorang putra dari pasangan seorang ayah bernama Syekh Datuk Kafi dengan seorang ibu yang bernama Syarifah Halimah. Ketika Syekh Abdurrahman mulai menanjak dewasa, beliau menikahi seorang wanita yang bernama Matang Sari. Dari pernikahan tersebut, Syekh Abdurrahman dianugerahi seorang putra yang bernama Pangeran Pamelekaran. Lalu, beliau menikahi kembali seorang wanita yang bernama Ratu Ayu Pembayun Fatimah dan dianugerahi seorang anak, yaitu seorang Pangeran Tubagus Angke. Assalamualaikum Bapak. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Ipan. Pak Ipan. Nanya seputar tentang Masjid Merah Panjunan Pak. Itu cerita atau sejarah awalnya dinamakan Masjid Merah Panjunan itu bagaimana? Panggilan ulama Pangeran Panjunan. Nama sejarah itu makanya itu dari tanah liat, tanah merah. Pangeran Panjunan itu membuat gerabah kayak pendil gitu ke dari itu dinamakannya Anjun. Anjun itu dari tanah merah itu Anjun dari Panjunan. Masjidnya Panjunan. Nah, sebenarnya artinya namanya Al-Aqiyah. Al-Aqiyah. Pas awal dibangun namanya Masjid Al-Aqiyah. Dengan waktu dengan merah itu ada di Unpati Al-Aqiyah. Gantian Pergantian namanya itu dari tahun kapan Pak? gantian nama ini dari pemerintah. Merah, Bapak Merah. Kalau untuk Syekh Abdurrahmannya itu ada hubungannya langsung dengan sunan-sunan itu nggak? Iya,
Ya sebelum Sunan dulu kan saya Abdurrahman dulu Pangeran Minang. Ya kayaknya saya juga masih sekali. Iya, ini Pak. Terus saya dari luar lalu saya membawa buku ini dari Cina. Ini Pak. Cina muda ya, istrinya. Salah kan, salah. Iya, itu beda dari nak nasinya begitu. Ada makna atau arti sendiri nggak Pak? Kayak makna Salah itu. Oh nggak tahu, nggak ngerti itu. kalau dilihat dari letaknya kan ini dekat sama Keraton itu Pak. Masih ada hubungannya dengan kayak Keraton Ya, Dokter Agung menerapkan kesatuan sama kamu dua kerajaan di sini. Kalau kan Serbonan, Labunan itu baru-baru. Dua itu artinya dua itu kesatuan sama Kanoman. Dari hubung ini lagi ya tambah lagi dua Serbonan. Serbonan adalah Serbonan. Serbonan itu untuk senian keserbonan, Serbonan untuk apa mengajar ngaji, Serbonan untuk kesenian. Jadi dua kerajaan dan empat kerajaan. Sekarang dunia kan dua, Serbonan dan Kanoman aja. Dua kerajaan. Ini juga ini lambangnya tuh persatuan nggak ini Kanoman nggak ini. Makanya sebelum bikin peralatan itu membuat itu Oh, berarti bikin dulu yang baru buat aku persatuan. Oh, berarti lebih duluan ini sebelum Cipta Rasa ya? Sama begini kan terbuat ini sebelum ada masjid ini sebelum bukan masjid sekolah Kan ajuk berarti. Berarti ini termasuk masjid tertua di Cirebon ya? ya itu jauh lah untuk semua aja sampai Baru yang penyebaran agama. setahun 2 kali untuk sholat Menurut soal hari raya. sehari-hari itu Berarti yang dalam itu sama ya, seperti kayak ini ya? ya cuma itu hari pas ada 4 hari yang namanya kan ruangan itu kan cuma kecil nah ini kan namanya sesuai yang mewakili itu kan diperbaiki Kalau pintu yang ini ke ruangan dalam lagi atau beda ruangan Pak? Oh, jalurnya di sini atau pintu itu kan di sini kan ini yang berat terus nanti turun sana ini pintu kecil semua tuh ini sama sini kan besar ya nah cuma misalnya di sini kita ruangan itu sama ya cuma ada mimbar aja oh, berarti sama sekali. Kalau masjid ini
apa gitu yang untuk melestarikan musik ini Pak? Atau dari warga barengan dia ada apa gitu? dan pemerintah ada aturan apa kita bicara bahwa atau apa yang tangan cair kita bisa pakai kalau masih ada ya kita kan ada papan di situ tulisannya barang siapa yang merusak kena denda, kalau nggak bisa denda ya kena kurungan. Nah, kita harus menjaga dilestarikan. Di sini nggak ada orang yang sama. Dulu nggak ada yang jaga dan kalau tidak di Indonesia itu biasanya mengotori di orang-orang yang tangan lain lah. Nggak tahu aturan apa gitu ada dikasih uang mau begini bisa berani mobil rumah Orang bersejarah. sekarang sih nggak ada apa tapi yang dulu karena banyak yang palsu. Jadi kalau ini bukan dari pertama bukan dari pulang. Ini dari pulang. Tapi dari hewan itu Bukan jalannya berbuat kaya begitu. Itu karena kan begitu orang tidak semua. Karena bisa sekarang apakah itu pulang kalau sekarang dari kantor dari kantor Almond. kalau di masjid ini ada tradisi apa aja Pak? Di sini acara tiap bulan 2 kali sehari-hari ada kalau mau saja ada yang baca salawatan itu mati Tiban lah, Tiban